satu-satu nanti kalau ngomong ada yang lewat. Jadi yang terhormat seluruh hadirin yang ada di ruangan ini, alhamdulillah kita berkumpul di sini. Ini memang acaranya khusus PSBB. Jadi alhamdulillah Dr. Syafi'i ini sampai usia 65 itu luar biasa. Dan juga kalau kita membicarakan tentang Dr. Syafi'i itu banyak cerita yang saya sampaikan. Salah satunya yang cukup luar biasa yang saya tangkap itu Dr. Syafi'i menginspirasi teman-teman semua dalam sekolah. Jadi untuk menimba ilmu itu luar biasa. Telat tapi bulannya masih bulannya masih bulan Januari. Jadi selamat ulang tahun Dr. Syafi'i di usia yang sudah 65, membaktikan ilmu dan dedikasinya untuk bidang kesehatan dan juga untuk rumah sakit Dr. Dr. Muluk. Nah sekarang kalau kemarin yang juara di sini paling banyak, sehingga ini bisa menjadi teladan untuk kita semua di dalam rangka kita untuk bekerja dan membaktikan ilmu, pengetahuan, bersahabat, berkolaborasi, bergaul, bagaimana kita untuk selalu berpikir positif, mengajak semuanya menjadi kebaikan. Mungkin tidak banyak yang harus saya sampaikan. Itu sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Dr. Syafi'i, dan dengan purna bakti ini bukan berarti memutuskan tali silaturahmi, tapi tali silaturahmi masih tetap justru lebih mungkin bisa kita lebih erat. Mungkin sama Dr. Syafi'i ini salah satu promotor dan salah satu yang mempromosikan rumah sakit dulu di kancah internasional. Bukan dulu. Dimana waktu itu di Amerika ya? Di Amerika Serikat. Terakhir di Milan. Jadi beliau yang mungkin satu-satunya ya dari rumah sakit Abdul Muluk yang bisa presentasi dan membawa nama di situ ada rumah sakit Abdul Muluk. Ya, jadi itulah mungkin Pak Diru tadi bicara bahwa jangan mengeluh karena beliau ini sudah jenjangnya kemana-mana, sudah sampai PKT direktur, jadi tahu segala macam. Ya, kalau kami dari pelayanan, mohon maaf Dr. Syafi'i kalau ada kesalahan-kesalahan mungkin ya tidak sengaja maupun tidak sengaja tidak sanggup. Ya, hanya itu saja mungkin. Pak Arik, Dr. Arik yang dari kulit kelamin atau yang sudah waktunya makan siang. Jadi mulai beliau tahun 95 dan pas nanti di sini sempat berdua dengan Dr. Wiradi, kemudian saya gabung tahun 2002. Artinya beliau adalah spesialis kulit kelamin kedua atau ketiga di provinsi Lampung ya. Kedua setelah Pak Wiradi. Saya yang ketiga. Tapi yang dari berikutnya Pak Pak Saroso. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkatnya juga pada hari ini tidak bisa diatur ya Allah pada hari ini. Yang tadi dikatakan bahwa kebetulan saya sebagai PNS di RSHM akan punah. Jadi besok adalah hari terakhir saya sebagai PNS. Karena satu PNS lagi. Jadi saya teringat 24 tahun yang lalu. Ya. Begitu saya tamat SPKK dari Medan, tempatnya di rumah sakit Yakubu, Kota Bumi. Waduh, saya hampir pingsan waktu itu. Ya, karena kebetulan waktu itu saya datang bulan Juli periodenya anak-anak masuk sekolah, saya daftarkan anak sekolah, ke masuk, saya cari rumah, alhamdulillah dapat di pinggir jalan. Nah di situ, jadi begitu dapat surat, lapor lagi kepada Pak Sopir AD. Ya udah kalau demikian, Dr. Syafi'i ini, begitu kita tunjukkan surat ini, wah, tak bisa ini. Kamu tahu SK ini, SK penempatan dokter spesialis itu bukan sembarangan, itu adalah rapat dari eselon 1. Kita panggil Bapak. Begitu kami malah bagian. Udah lihat baca surat ini? Belum Pak. Dikasih Pak. Oh ya Pak, kemarin ada orang putih dari mereka kita ini. Oh nggak bisa ini. Penempatan dokter spesialis itu adalah hasil rapat eselon 1. Jadi seolah-olah kakak itu eselon berapa?
Nah, padahal waktu itu Pak Sofian Adi sudah bulan Juli, bulan September baru keluar itu bulannya. Selama 2 bulan menganggur, hanya mengandalkan praktek nggak bisa, semua nggak bisa. Nah baru bulan September ada surat langsung diteruskan ke dinas, dari dinas tanggal 15 langsung September baru ke direktur keluarlah surat SBNT ke tanggal 21 September 1995. Nah kemudian dengan adanya SBNT, kalau dulu kita bisa pasang papan praktek, siang itu pulang saya pasang papan praktek, sorenya sudah ada pasien saya 2. Alhamdulillah. Kalau selama ini saya main-main aja ke bagian nggak bisa apa-apa. Nah itulah 24 tahun yang lalu. Jadi ternyata, nah, padahal saat itu anak saya 3 masuk SD kelas 4, kelas 2 sama 3. Ibu sedang hamil, si bungsu. Yang sekarang sudah tamat juga alumni Unila rupanya di RSM. Nah ini jadi seperti Pak Direktur bilang tadi, saya juga nggak menyangka seperti dapatkan di sini, kemudian saya aplikasi di sini seperti tidak Pak Direktur tadi. Saya kebetulan saya waktu itu menjabat ketua komite medik. Ada hal yang sangat saya berkesan pada saat saya menjadi ketua komite medik, yaitu di tahun 2010, di mana pada saat itu keluar SK Gubernur menggantikan direktur utama RSCM adalah seorang dokter hewan. Waduh, heboh waktu itu warga. Pada saat itu komite medik dipilih oleh KSNM. Jadi KSNM itu adalah elemennya. Jadi begitu juga mendapat SK langsung saya panggil, undang semua KSNM. Bagaimana kita ini? Wah bisa ini. Akhirnya buat sepakat, buat petisi, semacam petisi, buat tanda tangan menolak. Rupanya pada waktu itu bukan hanya ini, sudah sampai kemana-mana. Ketua Asarda, ketua IP, direktur Pom langsung kontak saya, waduh ini tidak bisa. Ini sudah melanggar undang-undang. Karena sekarang direktur utama itu adalah seorang dokter. Nah, yang pertamanya dokter, baru ada FBB. Terus yang lucunya di koran itu besoknya keluar headline apa? Pak Sekda bilang dokter hewan kan dokter juga. Waduh saya bilang ini masukkan dari mana? Nah alhamdulillah pada waktu itu ya begitu suruh kita rapat, Pak Gubernur lagi pelantikan Pak Bupati Waikanan. Jadi kita siap informasi bahwa Pak Gubernur tidak kembali lagi ke Bandar Lampung. Dia langsung dari Waikanan naik heli langsung ke Jakarta, stasiun sehari 2 hari langsung berangkat ke Pulau. Nah untuk waktu itu kita hanya menghadap ASMP, kalau kita komite medik menghadap ke Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Nah, mungkin dari situ ya, dari Asarda sama IT, mereka sudah mengirim surat berkas ini, dia selalu kontak. Nah ya, jika kawal terus ini, kami dari jauh, kalau memang tidak berhasil, saudara Kadir kami akan turun. Untungnya alhamdulillah, mungkin masukan dari berbagai pihak ya. Akhirnya sebelum Pak Gubernur berangkat umroh, SK itu bisa diralat. Jadi diterbitkan SK yang baru. Nah itulah. Makanya pada saat saya pernah cerita orang-orang di sana, baru sekali ini SK itu bisa dibatalkan. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu kita ada elemen-elemen yang bisa. Itu yang menjadi apanya ya. Pesan yang saya buat itu. Jadi waktu saya sebagai ketua komite. Yang kedua, pada saat November 2011, di mana terjadi hal yang sangat menghebohkan bahkan itu ranahnya sudah nasional ya. Yang lucunya pada saat itu saya masih ketua komite medik dan juga saya KSMP. Semua KSMP sudah tahu bahwa akan ada demo besar-besaran. Nah saya sendiri KSMP dikasih tahu, gak diajak rapat. Mungkin kalau saya dikasih tahu mungkin acaranya bocor barangkali. Ya jadi
Begitu pagi habis apel langsung berlanjut. Pak sebagai direktur diklat, direktur pelayanan, kampanye, mereka semua poli tutup. Kita nego sama korlapnya, pada itu, oke, sekarang tadi kalau bisa dibatasi jam 10. Buka poli nggak ada, kecuali poli-poli masih buka. Mungkin kalau kita semua mengcover, dan tahu bagaimana hasil dari situ, maka seminggu kemudian pas udah tahu COVID, saya ketimbang apa lagi, keluar lagi SK mengangkat sebagai COVID sebagai PLT. Di pagi hari itu saya aja belum tahu tanggal hari Rabu tanggal 29 November. Ternyata begitu naik ke atas, banyak teriak, ini wakil ini calon. Saya nggak ada persiapan, tapi alhamdulillah ya. Nggak tahu bagaimana, kenapa. Padahal pada waktu itu bila PLT-nya tidak terlalu lama, hanya 100 hari. Jadi 100 hari sempat merasakan, sempat memakai bintang 4. Karena pada waktu itu 4 masih jarang itu, bundanya masih 3 waktu itu ya. Nah, jadi selama 3 hari, ya alhamdulillah semua saya jalani. Kasus-kasusnya dokter-dokter yang mau bisa ini, perawatnya itu walaupun memang ada yang terpaksa kata di SK kan dipindahkan, ada yang di rumah sakit jiwa, ada yang kemana-mana. Ada yang di dinas kesehatan, termasuk ini salah satu yang didinaskan. Tapi begitu saya naik, ini harus kembali, saya bilang. Salah satu yang mau saya perjuangkan bagaimana ini harus kembali. Saya nggak tahu kenapa ini bisa masuk yang di, padahal nggak ikut demo apa mungkin, nah itu baru kali dijelaskan. Tapi alhamdulillah sekarang malah. Nah jadi sekali lagi saya selama ya 24 tahun 4 bulan. Jadi barangkali saya banyak bergaul dengan para manajemen, dokter-dokter juga sejawat sekalian. Mungkin tingkah laku saya mungkin banyak yang kurang, ada yang tidak berkenan, atau mungkin dalam tugas saya mungkin banyak yang baik sebagai pelayan di Polri, pendidik, mendidik komat, sebagai fungsi pelayanan yang baik. Jadi dalam hal ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mudah-mudahan dengan purna ini saya secara de jure tidak lagi mempunyai apa kaitan dengan RSAM terpakai de jure, tapi kalau de facto masih bisa kan. Ya, kalau de jure berdasarkan hukum, karena tanggal 1 saya tidak